Baik, acara selanjutnya kita memasuki acara puncak, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Santo. Terima kasih Dr. Santo, silakan. Saya nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya tahu ini hari Minggu. Saya memilih hari Minggu karena dari pagi suka susah. Kalau Sabtu itu masih banyak pasien. Jadi daripada menyusahkan, saya biasanya kalau ada yang paling mudah, kenapa yang paling mudah? Ini kebetulan mati. Jadi hidupnya harus seperti itu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Nafas. Nah, semua yang sudah kenal saya lama, kita ada beberapa komunitas ya. Pertama itu relaksasi. Ini Bu Kopi, mana Bu Kopi? Nah, ini relaksasi itu biasanya saya adakan dulu di Damai dari tahun 2009 ya. Setiap hari Kamis ya. Kamis siang seminggu sekali saya mengajarkan relaksasi, meditasi, supaya karena sehat itu bukan cuma pengobatan, pasti dari alam. Jadi kalau ada bedanya pengobatan sama penyembuhan. Kalau pengobatan itu datang ke dokter, terus kita kasih obat di dalam. Tapi seluruh penyembuhan adalah self healing. Jadi kalau ada pasien datang ke saya nanya, Dok, apa saya bisa disembuhkan? Saya bilang itu pertanyaan salah. Pertanyaan benar, Dok, apakah bisa diobati? Ya, saya bisa kasih pengobatan terbaik yang ada di Indonesia sesuai protokol. Tapi penyembuhan itu sebenarnya tanggung jawab masing-masing. Karena saya nggak bisa, misalnya masih ngerokok, tolong stop rokoknya, atau masih makan gula. Kalau nanya pantangan makanan saya cuma ngasih pantang jangan makan gula. Ya, kebetulan saya kerja di sini rumah sakit kanker, di dalamnya sudah rumah sakit kanker, biasanya datang pasien kanker. Gula itu haram. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat PET scan ya, kan kalau pernah lihat PET scan ya, PET scan itu kita sebenarnya mencari konsentrasi gula yang tinggi. Karena sel kanker itu suka sama gula. Kalau makanan yang lain saya bilang silakan, asal sesuai dengan akal sehat lima sempurna. Nah, bertahun-tahun dari 2009 akhirnya saya buat buku Smart Healing. Ya, itu hasil dari saya melatih, hasil dari feedback. Di buku Smart Healing itu harapan saya sebenarnya supaya ilmunya bisa menyebar, karena teman-teman yang baca itu bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Termasuk hari ini. Hari ini insya Allah kita akan belajar beberapa teknik. Kebetulan saya sedang senang dengan nafas. Ya, saya sedang senang dengan nafas. Dan jauh lebih baik ngajarin orang nafas dibanding bilang sabar aja dulu. Sabar dulu. Ya. Gimana caranya sabar? Diikhlasin. Ya. Ikhlas sabar itu abstrak. Tapi kalau kita ngajarin nafasnya seperti apa, itu cukup langsung menurut saya. Nanti kita belajar, itu namanya nafas recovery, breath recovery exercise. Nah, saya rasa semua udah mengerjakan bolt ya. Ada yang tuh, oke, bolt ini itu glukosasi. Nanti kita belajar sendiri barengnya. Bolt ini body oksigen level test. Jadi kalau kita sudah ukur saturasinya 100%, itu belum tentu oksigen di dalam diri kita bisa mensustain kita. Jadi bolt itu adalah kapasitas ketangguhan fisik dan emosi. Perhatikan ya, fisik dan emosi. Kalau kita melakukan bolt test tapi emosi kita lagi drop, itu bolt testnya nilainya kurang bagus. Nah, bolt test yang normal itu antara 20 sampai 30. Itu normal biasa. 40 sampai 60 itu kita tahu tuh antara fisik sama mental. Kalau bolt test di atas 60 biasanya orangnya relax, cool. Karena bolt test ini sensasi pertama saat kita tahan nafas. Kita tahan nafasnya pada saat
ekspirasi full ya. Ekspirasi itu kita tarik nafas, tahan. Ya. First sensasi. Jadi kalau mau kita tahan 2 menit sih bisa, tapi yang sebenarnya voltage itu sensasi pertama. Sensasi pertama itu ngasih tahu ke kita bahwa oksigen di dalam diri kita sudah mulai nggak ada. Nah, itu sensasi pertama. Jadi tahan, sensasi pertama itu yang sejujurnya voltage. Kita bisa aja nahan lama, ya. Tapi berarti kayak individu. Nah ini paling penting nih, kita mengapa kita harus belajar sensasi pertama? Karena sensasi pertama menunjukkan sesuatu. Kita bisa belajar, misalnya mengetahui sensasi pertama saat kita lapar. Kadang kita main makan, ya. Padahal sebenarnya tubuh belum lapar, atau mungkin cuma haus. Jadi bedakan lapar sama haus. Itu yang mau menguruskan berat badannya. Kita harus tahu sensasi pertama saat lapar. Jangan makan sesuai jam kalau tubuhnya belum minta, karena tubuh kita itu cerdas. Nanti kita belajar kenapa tubuh kita cerdas. Tubuh kita itu paling cerdas. Terus sensasi pertama saat kenyang. Karena kalau kita makan di restoran enak ya. Sebenarnya udah kenyang, bro, udah kasih tahu, bro, lu udah kenyang nih. Cuma kan ini restoran bagus, mahal, udah gue beli nih. Terus stuffing, itu gitu juga. Ya, kita harus bisa bedain. Makanya Rasul bilang berhentilah makan sebelum kenyang. Itu maksudnya sensasi pertama. Ya, bold itu salah satunya secara filosofi kita ngajarin sensasi pertama. Dan kalau kita bisa mengetahui sensasi-sensasi itu, kita akan tahu juga sensasi pertama sebelum kita marah, sensasi pertama sebelum kita takut, sensasi pertama sebelum kita cemas. Karena begitu kita belajar sensasi pertama itu sebelum kita marah, kita bisa menentukan keputusan. Apakah saya mau tetap marah atau enggak? Jadi yang namanya marah, sedih, takut buat saya ya, itu adalah keputusan. Saya bukan bilang jangan marah, jangan sedih, jangan takut. Tapi kalau kita belajar sensasi pertama, kita tahu, oh saya mau marah. Apa selanjutnya mau saya lakukan? Apakah saya akan mengikuti kemarahan tersebut atau tidak? Caranya pakai apa? Pakai nafas. Karena nafas itu saya dari tahun 2009 dari nafas 66. Kita latihan nafas, tapi kita latihan bareng nafas 66 kayak apa? Karena nafas itu terhubung sama emosi kita. Yang perhatiannya kalau kita sedang marah, atau kita sedang takut, kita langsung nafas. Saya marah. Gak mungkin. Ya? Gak mungkin. Ya? Karena saya terbiasa nafas 66. Ya, saya manusia biasa, saya juga masih bisa marah. Saya masih bisa marah. Tapi begitu saya mau marah, itu pertama-tama yang kick in itu nafas 66 saya. Saya langsung, begitu saya marah, begitu saya sedih, begitu takut, itu langsung kick in tuh. Karena udah bertahun-tahun saya latih, langsung nafas 66. Jadi minimal saya netral. Terus saya bisa memutuskan apakah memang saya harus marah, apakah saya memang harus sedih, atau saya harus takut. Ya. Karena nanti kita belajar bareng, seluruh yang datang dalam hidup kita itu sebenarnya 100% netral. Mudah-mudahan ini nyala. Saya juga belum tahu ini nyala atau enggak. Itu sensasi pertama tadi dilakukan. Dok, apa trayektornya mati? Saya langsung gitu kan? Saya apa saya? Apa yang bisa kita lakukan supaya ini beres? Ya. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang saya akan mengajarkan pertama yang namanya breath recovery test. Exercise itu adalah nafas kemuliaan. Kita bisa melakukan ini pada saat kita stres, ya. Atau pada saat teman kita atau anak kita datang gitu kan, kayak stres, kayaknya sesuatu. Dibanding kita ngomong sabar, kita ajarkan mereka yang namanya breath recovery test. Gimana caranya?